Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nadia dari Pendidikan Kimia B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas tes. Menentukan reliabilitas tes, hasil belajar bentuk objektif ini ada 3 macam. Yang pertama itu metode tes ulang atau test trace method. Yang kedua, metode bentuk paralel. Yang ketiga, metode belah dua atau split half method. Oke, yang pertama akan saya jelaskan metode tes ulang. Dalam metode ini, pengetes menggunakan alat penilaian tes 2 kali dalam waktu yang berlainan. Pengetes hanya membuat satu perangkat tes, oleh karena itu tesnya hanya satu dan dicoba 2 kali. Maka metode ini disebut juga dengan simple test double trial method. Oke, selanjutnya kelemahan metode ini adalah kurang tepat untuk tes yang banyak mengungkapkan aspek kognitif, ingatan, dan pemahaman. Oleh karena itu, jarak waktu pemberian tes pertama dengan kedua perlu diperhitungkan. Sebaiknya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jika terlalu dekat, hasilnya terlalu banyak dipengaruhi oleh ingatan siswa pada jawaban yang diberikan pada pengukuran pertama. Namun sebaliknya, jika waktu terlalu lama bisa terjadi adanya perubahan pengetahuan karena siswa sudah mempelajari sesuatu sehingga mempengaruhi koefisien reliabilitasnya. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung korelasi antara hasil penilaian tes pertama dengan kedua, yang dapat dipergunakan teknik korelasi rank order dari serangan dengan menggunakan rumus yang ada di layar. Lalu selanjutnya ada metode bentuk paralel. Nah, pada metode ini diperlukan 2 perangkat tes yang setara baik dari segi tujuan, tingkat kesukaran, bentuk pertanyaan, yang berbeda hanya pertanyaannya. Oleh karena itu, metode ini disebut juga alternative form method. Nah, pengukuran reliabilitas tes bentuk paralel digunakan dengan menggunakan 2 perangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek tanpa adanya tegangan waktu. Hasil atau skor yang diperoleh dari kedua tes tersebut dicari korelasinya. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen dari present. Apabila terdapat korelasi positif, maka dapat dikatakan tes hasil belajar tersebut reliable. Lalu yang terakhir ada metode belah dua atau split half method, di mana metode belah dua ini dalam pelaksanaannya mirip dengan metode bentuk paralel. Namun pada metode ini, pengetes membuat seperangkat tes dan dicobakan 1 kali. Oleh karena itu disebut juga single test, single trial method. Untuk mengetahui koefisien korelasi skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan. Nah, berbeda dengan metode pertama dan kedua, koefisien korelasi langsung ditafsirkan sebagai koefisien reliabilitas. Pada metode ketiga ini tidak demikian. Koefisien korelasi hanya diketahui koefisien reliabilitas separuh tes. Nah, ini untuk rumusnya, karena korelasi tersebut hanya berlaku separuh, maka koefisien korelasi yang diperoleh hanya untuk separuhnya, tidak untuk seluruh total. Oleh sebab itu, untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes digunakan rumus Spearman-Brown yang ada di layar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.